kalian ingin menjual tanaman hias dengan live menggunakan jasa Wijoyokusumo, jangan ragu. Followernya banyak. Aku ngalamin sendiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan channel Botani Flora. Kali ini sessionnya saya kedatangan tamu, Mas Wijoyokusumo. Tamu ini tamu spesial kami dari sekota kami, seperjuangan. Betul. Ketika kita masih bareng-bareng nol, ya kan? Ketika masih bareng-bareng belum tahu tentang tanaman, kita saling tanya tanaman ini apa, tanaman ini kulaknya di mana, ya kan? Masih ingat Mas ya? Masih ingat. Bener-bener kita ini mulai bersama. Kalau nggak salah waktu itu kita ketemu di sawah itu ya. Iya. Lagi cari tanaman. Sawah di Kota Batu ini nanamnya tanaman hias sama sayur sama tanaman buah. Lah kebetulan kita di sini di tanaman hiasnya. Jadi gini ya, mungkin jujur actually saya memang untuk tanaman hias nol ya. Sama kayak teman saya yang saat ini sebentar saya tak salam dulu ya. Oh, ini langsung live ya? Iya, ini kita langsung karena, live di akun Facebook, kawan, ya. ini sebenarnya jadi sekalian langsung siaran channel ini mungkin akan tampil mungkin minggu depan. Tapi video ini dibuat ikut juga langsung live saya akan sapa di followernya Mas Wijoyokusumo. Salam kenal. Nanti saya dengan Andri Kusuka Flora dari Botani Flora. Ya. Kami ada di Botani Flora Indonesia, tepatnya di seputaran Jalan Ruran, Keliran. Jalan Ruran RT 7 RW 1 Bulukerto Bumiaji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, salam mening untuk sahabat-sahabatku semuanya. Semoga di siang hari ini Anda semua beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan wilayah Maha Kuasa, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin. 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 Waduh, pembukaannya heboh banget, guys. Ini siang hari ini kita ada di Botani Flora, ya, tepatnya di seputaran Bulukerto ya. Ini sahabat sekaligus teman dekat ya, berawal dari nol kita ya. Kita belum pernah tahu yang namanya tanaman hias. Karena basic kita dulu itu di seputaran dunia teknologi. Ya. Sama ya? Iya, sama. Cuma beda dunia. Iya, dunia lain sama dunia. Ya, kita sambil ngobrol, kita sharing, kita sambil ada little auction lah. Iya. Sedikit gitu lelang ya? Lah ya, karena di sini di Botanical Flora itu ada apa aja? Mungkin nggak pakai Botani Flora. Iya, Botani Flora, sorry, Botani Flora ya. Nah, ini ada di seputaran Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu, dan ini adalah sahabat dari nol kita berjuang betul. Selama pandemi kalau tidak salah ya. Sebelum pandemi kita sudah mulai bermain. Terus pandemi lagi gencar-gencarnya. Yang lain pada suruh di rumah saja, kita ke sawah saja. Ke sawah. Cari apa waktu itu, Kak? Cari cuan. So, mungkin ada teman-teman yang mau share atau mungkin ada yang mau request atau mungkin kita ngobrol. Ya, ini sebetulnya live-nya ini ada di akunnya Wijoyokusumo sama akunnya Botani Flora. Kalau yang di Botani Flora nanti di YouTube-nya. Iya, nanti di YouTube-nya apa, Kak? Botani Flora. Ini kayak ketik aja di YouTube namanya Botani Flora. Ini kayak saya yang jadi hostnya ini ya. Karena di sini memang nggak ada rencana, ya kan? Ini datang tiba-tiba datang juga nggak ada rencana. Kebetulan kami berdua ini pengangguran gitu kan. Di hari ini kan nganggur ya. Nganggur kita. Hari Jumat biasanya libur. Libur betul. Nah jadi kita di sini kedatangan tamu, terus sekalian yang Mas Wijoyo bawa HP, terus kamera saya juga standby. Ya udah tancepin listrik terus. Kita berdua jadi di sini. Sambil kita ngobrol, mungkin kalau kita cerita dari awal mungkin apa ya?
Waduh, udah panjang durasinya nanti. Cerita dari tragis awal. banget ya. Iya, Tragis. Kita ketemunya di sawah waktu itu lagi cari mawar, lagi cari kerisan, tapi finally sekarang ini ada yang ini ya kayak ada yang orang bilang wah sekarang tanaman agak ini. Nah, ini kan begini. Kebetulan ini kan lagi kedatangan tamu yang namanya Mas Wijoyo ini, saya itu salutnya apa? Dia itu membuat terobosan baru di dunia perdagangan tanaman hias. Di mana perdagangan tanaman hias sekarang itu lagi saya akui memang lagi surut dibandingkan ketika pandemi. Betul. Iya kan? Bahkan ada orang-orang yang baru main di dunia tanaman hias ketika dia bermainnya baru di saat pandemi kemarin, sekarang bisa-bisa gulung tikar. Iya, kan? Betul. Termasuk tapi herannya orang-orang yang lama yang main di tanaman hias itu sekarang biasa saja. Kalau kita tanya sama orang-orang tua, maksudnya petani yang sudah tua, sudah lama, betul. Pak, gimana Pak? Sekarang ini kok sepi? Sampean itu Mas, wong dikasih sepi setengah tahun aja sudah kayak nggak makan 1 tahun. Saya itu sepi sudah biasa, gitu kan ya kan? Betul. Tapi memang gini, Mas Andri, saya panggil Sam aja ya. Oke. Lur, yes, ya. Biar kita lebih cair suasananya. Biasanya kalau di jalan panggilnya Cok. Iya, panggilnya Cak. Iya, tapi memang ada sebagian sahabat-sahabat seller ya, khususnya di seputaran Kota Wisata Batu atau mungkin di tempat lain memang merasakan hal yang sama seperti yang disampaikan Mas Andre ya. Memang sekarang ini kondisi tanamannya lagi surut. Sebetulnya sih menurut saya pribadi selama ini sih kalau dikatakan drastis tidak. Iyalah, tidak. Kan ada tuh postingan kawan-kawan. Iya. Sepi lah jarimu. Iya. betul. Bener. Sepi lah jarimu, tapi kalau ditranslate sepi kan kata pribadi masing-masing. Iya, betul. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur nih ya, kalau kita mau jujur sebetulnya tanaman hias ini bagi sebagian orang ya, ada dikategorikan sebagai ini faktor mata pencarian utama. Ada yang mata pencarian selingan, betul. Yang subjek sekunder, ya bukan primer. Tapi sebetulnya kalau memang ini ditekuni secara kontinu berkesinambungan, ini juga yang pastinya membawakan hasil. Iya. Seperti sebelum video ini diterbitkan, saya kemarin itu juga podcast sama mentor. Betul. Itu saudara saya. Di situ saya malah bikin forum menjadi pedagang tanaman hias. Saya malah bikin. Bikin. Saya akan buat seminar, insya Allah dalam bulan-bulan ini, karena kemarin itu yang namanya Mas Septian itu sudah bikin podcast di sini sama saya juga. Yang di video kemarin tuh ya? Iya, video yang betul. Kemarin itu. Tapi sebentar, untuk podcastnya mungkin sahabat-sahabat Wijoyo Kusumo kalau ingin tahu podcastnya Botani Flora mungkin bisa langsung. Karena itu sebenarnya bukan podcast saya. Dia itu podcastnya Mas Tian. Cuman saya juga diizinkan karena di tempat sini saya juga nanti akan terbitkan juga di YouTube. Betul. Gitu kan. Di situ dia itu konsepnya ngajak orang-orang awam, bukan orang-orang yang sudah tanaman hias. Betul. Ngajak bagaimana cara mandiri, cara berbisnis di dunia tanaman hias. Karena di tanaman hias, ketika saya ngobrol sama beliau ya, beliau gimana bisnis di tanaman hias? Bisnis di tanaman hias ini pertama tanpa modal. Kedua, belinya mahal, jualnya murah, tapi nggak rugi. Betul. Nah, itu akhirnya orang-orang awam ini kena omongan begitu itu langsung, kok bisa sih belinya mahal, jualnya murah tapi nggak rugi? Nah, bagi orang tanaman hias kayak ini itu sudah paham. Tapi di orang luar di sana tuh banyak yang nggak paham. Betul. Ini rencana juga selain sama orang-orang umum yang tidak mengerti tanaman hias, Botani ini juga ngajak pesantren. Betul. Dari pesantren itu nanti aku kasih bibitan, nanti untuk aku training orang-orang pesantren di budidaya, nanti disetorkan ke Botani. Bahkan kami mengajarkan cara menjual tanaman hias. Betul. Bahkan Botani sendiri ngasih training ke mereka bagaimana cara jualan online, bagaimana caranya agar memasarkan suatu produk ini gitu. Giliran saya ini lagi gencar-gencarnya buat seminar, tapi orang tanaman sendiri ini berkecil hati, katanya tanaman nggak laku. Nah,
Aku bingung ini Mas. Kok iso kayak ngono? Lah kok bisa kayak gitu? Enggak, sebetulnya kalau untuk laku dan tidaknya itu semua tergantung yang pertama pasti dari marketingnya ya. Sebenarnya barang nggak laku itu kan dua faktornya. Iya. Kualitas buruk, betul. Harganya kemahalan. Nah, gitu. Tapi kalau gitu murahin. Murahin. Ya kan yang menentukan harga kan bukan kita. Oh, gitu ya. Jadi sebetulnya sih kalau untuk di trik lelang, apalagi lelang Facebook ya, itu yang menentukan harga kan bukan kita. Finally. Pasar ya. Iya, pasar. Jadi bukan kita. Saya juga lelang kok dulu. Iya, jadi ketika tapi bukan lelang live. Bukan lelang live. Lelangnya langsung diposting. Oh, langsung diposting. Ya, kalau saya lebih kecenderung ke live karena mentalnya lebih bagus dari saya. Enggak, kalau mental itu kan tergantung jam terbang sebetulnya. Gitu ya? Segala sesuatu memang tergantung jam terbang. Ya, betul. Cuman jadi kalau ketika ada yang bilang tanaman sepi, tanaman sekarang ini harganya jatuh, sebetulnya itu bagi saya pribadi, ketika kita berinvestasi melalui tanaman hias itu ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Setuju. Kalau jangka pendek mungkin kita bisa kita bisa beli ke mana, ke langsung trending, beli langsung jual. Tapi kalau kita berinvestasi jangka menengah, mungkin setelah kita beli nggak mungkin kita jual dulu. Betul. Mungkin kita split, kita cacah atau kita propagate ya. Iya, kita gandakan nanti ketika tumbuh daun baru kemudian kita jual. Jangka panjangnya itu jangka menengah ya. Iya. Jangka panjangnya ketika tanaman itu nambah daun ya, katakanlah kita split satu daun, terus nambah daun satu lagi, itu investasi kita. Dikatakan rugi dari mana? Tidak ada rugi sebetulnya. Yang dikatakan Om Wijoyo ini, sahabat saya satu ini, itu sudah pernah aku bahas di YouTube yang thumbnailnya itu petani kurang ngopi. Ya, ngopi nih kurang tuh. Ngomong-ngomong kopi. Tamu ini monggo kita minum kopi loh ya. Ya, kita sambil ngobrol, sambil sharing boleh. Nanti ada nanti sesi untuk kita live lah. Boleh. Yang pasti di Botani Flora kita ada ready stock untuk Sansevieria. Iya. Mungkin nanti berarti sampean men-live-kan tanamanku berarti. Boleh. Oh gitu ya? Iya. Ini ide bagus Mas. Mumpung kita lagi Mas, di sini. Ide bagus sih Mas. Boleh. Beneran? Bener. Pemirsa dua-duanya. Ini lagi barusan aku dapat inspirasi nih. Mas Wijoyo kan datang ke sini. Dia itu biasanya live tanamannya sendiri. Lah Mas Wijoyo ini datang ke sini. Dia mau live-kan tanamanku. Ya, ini berarti kan membantu menjual tanamanku Mas. Betul. Betul. Kayak gitu itu berjasa sama saya berarti. Insya Allah ya. Bukan berarti kan membantu botani untuk pemasaran ini. Betul, karena kan begini. Ini sahabat-sahabatku ya. Saya Wijoyo Kusumo dan tim ini lagi ada di Botani Flora yang kebetulan saat ini kita ready stock Sansevieria ada. Kita mah palu gadai. Iya, apa yang lo mau kita ada. Selama ada stok. Iya, selama ada stok bener ya. So, jadi sahabat-sahabatku kalau Anda mau request, kebetulan ini 80% di sini adalah Sansevieria. Ya, 80% Sansevieria, betul. Seperti kaos yang dipakai. Ini tuan rumahnya malah tak wawancara ini. Ide bagus. Mas Wijoyo kesini jualin tanamanku secara live langsung. Iya kan? Nah, kalau di tempatnya seandainya nggak di sini, seandainya di tempatnya Nursery yang lain, atau di tempatnya kawanku yang lain, atau di tempatnya kawan sampean sendiri, kan di sini banyak tuh kawan-kawan tanaman hias. Betul. Bahkan di luar kota, di luar pulau, pedagangku yang ada di Kupang bisa ngundang sampean untuk live sell tanamannya dia berarti. Bisa. Oh gitu ya. Absolutely 100% bisa. Bisa dibicarakan kayak gitu itu bisa. Memang produknya Mas Wijoyo atau baru sekarang ini jualkan ini? Sebetulnya beberapa sebelum puasa itu sebetulnya sudah ada tawaran untuk live di Kota Malang ya. Gitu di Malang. Cuman kebetulan sama tim manajemen masih belum ada titik temu untuk. Kok sampean nggak ke rumah untuk nge-live-kan tanamanku ini gimana? Lali sampai koncone iki. Baru ketemu hari ini ya. Harusnya kan jualin tanamanku dari kemarin. Sebetulnya sebelum puasa itu tim manajemennya Wijoyo Kusumo itu sudah
ini ya, sudah ada speak lah pembicaraan. Cuman sudah ada timnya, sudah ada manajemennya, sudah ada adminnya. Betul. Untuk mengatur itu semua ya. Jadi Wijaya Kusumo dan tim sekarang ini penampilan baru lah. Kita gitu beda dari yang lain. Betul ya. Jadi bukan hanya tanamannya Wijaya Kusumo yang kita live kan. Mungkin dari sahabat-sahabatku ada yang mau ngundang. Boleh. Ini produknya ini bagus. Produknya bagus. Ketika kalian kepingin usaha tapi nggak punya tanaman, datang ke tempatnya orang yang punya tanaman, jualin. Betul, betul. Jadi bisnis loh. Betul. Jadi bisnis loh. Betul. Betul. Ini peluang bagi kalian semua, kawan-kawan semua di sini yang pengangguran nggak punya hasil. Jangan hanya mager, jangan hanya rebahan. Namanya orang kepingin cuan, geraklah. Betul. Dikit. Ibarat kalian semua punya HP loh. Betul. Cuma live di Facebook. Sudah jadi. Dan itu bisa. Tapi perlu ikut komunitas biar followernya banyak. Betul. Ya gitu jadi tidak menutup kemungkinan karena rezeki itu memang benar ada yang sudah ngatur. Cuman masalahnya kita mau gerak nggak? Jangan mager. Ya. Walaupun sekarang ini dunianya dunia digital, apapun bisa pakai elektronik. Sebentar. Om Wi lagi di mana? Kita lagi ada di ini ya Mbak Ira, kita lagi ada di Botani Flora Indonesia. Jadi ini sahabat ya Mbak Ira, mungkin bisa add pertemanan atau mungkin bisa jadi subscriber. Bisa. Mungkin dari ini bisa. Facebooknya saya Andriku Suka Flora, itu Facebook pribadi. Tapi kalau Facebook bisnis itu Facebooknya Botani Flora. Ya. Gitu. Jadi di sini di sahabat saya ini kebetulan juga pelaku ekspor impor ya. Ya alhamdulillah. Jadi untuk sahabatku ini saya sedikit a little promoted ya. Tapi ini memang sudah saya yakin dan selama ini saya lihat untuk teman saya ini trusted banget, recommended seller, bukan hanya lokal tapi sahabat saya ini juga ini ya dia juga pelaku ekspor impor ya. Kita berangkatnya juga dari nol ya. Betul. Saya sama Mas Andri ini sebetulnya berangkatnya juga dari nol ya, dari nggak ngerti tanaman. Betul. Karena memang basic kita waktu itu di IT, bukan di tanaman karena hidup di tengah-tengah sekam. Betul. Iya. Jadi kita kena 2 sekamnya. tahun loh ya. 2 tahun kita. 2 tahun waktu era pandemi. Itu dirimu kali ya. Jadi gini, kalau untuk masalah profit, ada yang nanya ya, share profit tak Umbi? Enggak. Kalau untuk masalah profit, Wijaya Kusumo punya tim. Kalau sahabat-sahabatku mau mendatangkan, boleh. Kalau kepingin jasanya Mas Wijoyo, pertanyaan itu tadi ya masuk. Seandainya saya ingin mengundang Mas Wijoyo untuk live menjual tanaman saya, berarti ada manajemennya untuk membicarakan itu ya? Via DM nih ya? Betul. Wah, berarti kita WhatsApp. Ngomong di belakang After live nanti kita ngobrol sambil ini ya. Cuman kebetulan hari ini ya, ini ada yang komen loh, ini nontonnya gimana, HP-nya harus dimiringkan. Iya. Ya kalau mau dilurusin nggak apa-apa Mas. Coba dilurusin sebentar ya. Oke. So sahabatku, jikalau Anda ingin nambah koleksinya untuk Sansevieria, kuping gajah yang hybrid, terus Little Willow, kita ada di kebetulan di kami memang bertani. Ya kebetulan saya lagi berkunjung ke sahabat yang sudah lama sekali ya. Cari dagangan sebenarnya. Iya, sebetulnya cari bahan ya, bukan bahan paiduan loh ya. Cuman kalau sahabatku pengen tahu, ya ini juga Mas Andri juga buka tutorial kan ya. Iya. Waktu mau kirim sama seperti yang kemarin saya live itu juga betul. Jadi sebenarnya bukan tutorial sih. Secara tidak sengaja itu ada produk yang bisa diekspor itu yang seperti apa? Itu banyak pertanyaan. Kebetulan bayarnya juga orang luar. Luar negeri juga. Kadang kan negara masing-masing itu kan mempunyai aturan masing-masing. Betul, seperti karena yang memang beda-beda. Betul, ada yang zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 itu memang berbeda SOP-nya. Betul. Dan kebetulan Botani Flora salah satu yang ada di Kota Wisata Batu yang saya tahu ya, yang saya tahu selama ini, saya juga pernah kalau nggak salah dulu pernah nanya ke Mas Andri ya waktu itu mau kirim ke Jerman kalau nggak salah, Maranta, Kalatea waktu itu saya juga pernah, dan ternyata Botani Flora sudah mendahului langkah saya. Sebetulnya saya ini ngikut sini sebetulnya ya. Ini yang duluan teman saya, malah saya yang belakangan. Sebenarnya Botani ini hanya mengambil peluang
dan membantu dalam tanda kutip membantu, karena saya nggak bisa ngomong membantu 100% ya. Betul. Karena jujur saya memang minta jasanya. Betul. Karena untuk ganti bensin, ganti tenaga, transport lah ya, transportnya, ibaratnya ya, uang gitu. bensin lah ya. Sama uang jasa juga, Iya. uang buat makan di dapur. Untuk packing pun nanti yang Iya. kalau sahabat-sahabatku pengen ekspor atau kirim ke luar negeri, langsung ke akunnya Iya, petani di situ ya. ada adminnya yang jawab. Kalau ke akunnya saya nanti slow respon. Slow respon. Rata-rata akun saya itu untuk guyonan, Oke kawan-kawan gitu. Tapi kalau ke konsumen itu biasanya langsung ke Botani Flora. Ke Botani Flora ya. Facebooknya Kebetulan Botani Flora. sahabat-sahabatku ini juga yang saya tahu sebelum puasa kemarin itu juga ikut sekolah 3 hari ya, sekolah kilat. Waduh, itu Ya, sekolah wah, berat itu. Sekolah berat. Cakep loh ya. Sekolah berat. So sahabatku jangan lupa ini follow ya, atau mungkin pertemanan Botani Flora ya. Ada link YouTube nggak Kak? Ada, ya ketik aja di YouTube Botani Flora gitu. Betul, atau Nanti mungkin nampang orang jelek di sana. ini ownernya nih ya. Ya, ini sahabat juga ya, tetangga lah kita sebetulnya. So, jadi sahabatku, don't worry kalau Anda pingin ekspor tanaman hias, ya di atas saya masih ada saya ya. Ternyata kalau untuk Botani Flora lebih expert. Mana atasnya, Mas? Ya, ini ya Botani Flora. Pertemanan boleh nanya-nanya bagaimana mungkin SOP untuk zona 1 atau mungkin Ya, biasanya banyak sih pertanyaan-pertanyaan itu gimana sih caranya ekspor gitu kan. Betul. Ya, kita jawab caranya ekspor itu adalah dikirim. Iya. Iya kan? Iya, Betul kan? jelas. Nah, terus gimana cara jualnya? Yaitu Sebentar. diposting. Iya. Ini dikirim ya. Nah, iya. Bener ya dikirim. Nggak usah di packing ya. Nah, kalau orang tanya kirimnya gimana? Biasanya habis pertanyaan ketika dijawab tuh dia tanya lagi. Betul. Kan begitu. Jadi gimana caranya ekspor? Dikirim. Betul. Gimana caranya dikirim? Ya kita posting Ya, dulu. kita packing. Iya, kita Terus posting gimana dulu. caranya laku? Diposting Betul gitu. ya. Tapi memang susah nggak Mas Andri ketika kita mungkin saya dulu awal-awalnya juga susah ya untuk kirim ekspor ke luar negeri karena mungkin karena susahnya orang itu peluang kita. betul Susahnya guys. saya peluang orang. Betul. Kan gitu ya. Kelebihan kita kekurangannya Betul, orang, betul. kekurangannya kelebihan orang, kekurangan Nah. kita. Sebetulnya kita ini antara buyer dan seller sebetulnya itu ada keterikatan. Wah, bener banget. Ya syukur-syukur kalau ada chemistry. Iya, Ketika betul. ada chemistry, maka saya sebagai seller atau mungkin Mas Andri juga sebagai seller yang notabene Botani Flora ini bukan hanya lokal tapi juga interlokal bahkan internasional. Itu syaratnya cuma satu sebetulnya. Kalau kita nggak mau dibilang scammer, ya. Oh iya, ngomong-ngomong scammer ini. Iya. Buyer luar negeri yang sering komunikasi sama aku dari Vietnam, dari Thailand, dari Filipina belum, dari Rusia. Dari Amerika, Indonesia money scammer. Ini agak mengurangi rasa kepercayaan orang luar negeri loh, Mas. Iya, betul. Makanya itu kan sebetulnya kalau kembali kepada pribadi masing-masing. Aku perlu kayaknya bikin konten tentang penipuan ya. Iya, betul. Jadi biar Insya Allah aku akan buat konten tentang penipuan di channelnya Botani Flora. Iya. Aku akan kupas tuntas tentang penipuan. Jadi subscribe dan hidupkan loncengnya di channel Botani Flora. Betul. Berarti next kita akan ketemu lagi lebih intens untuk kita ngobrol di podcast ya. Ya, betul. Ya, karena bisa. Karena kita juga begini, saya dan Botani Flora termasuk Mas Andri juga itu hanya bisa membawa nama harum Indonesia ini dari tanaman hias. Dari olahraga sudah sahabat-sahabat kita yang lain ya. Dari yang lain kan ada. Kita bisa nyambawa nama harum Indonesia hanya melalui tanaman hias. Iya. Syaratnya nggak susah sebetulnya ya. Ya pokok mau jujur gitu Iya, aja. yang pertama jujur, yang kedua jaga kualitas. Betul. Yang ketiga komunikasi dengan buyer itu fast respon. Iya. Maksud saya fast respon. Betul, kualitas itu betul ya. Karena kejadian, kenapa harga pilo turun? Kalau saya pribadi sih Kenapa jawabnya harga pilo turun? sebetulnya nggak turun. Enggak, turun maksudnya dari tren loh. Yang tadi dari yang tren, betul. bukan harga loh ya. Kalau harga relatif. Iya, kalau harga Petani relatif. punya hak untuk Betul. menjual berapapun, Betul. pedagang punya hak untuk menjual berapapun. Maksudnya tidak bisa kita pungkiri memang minat, maksudnya yang turun itu Ya, minat. peminatnya jadi turun. Trending. Kenapa? Betul.
Karena kita kehilangan 2 negara. Rusia. Bukan, kalau Rusia kan karena perang memang ya. Iya, memang nggak boleh ya. Iya, karena perang. Nggak bisa dan juga sana bayar pun juga nggak bisa karena debitnya. Aku belum bisa dibayar. Ini curhat malah. Ini yang kirim ke Rusia pun sekarang ini lagi harus kehilangan 2 negara itu Jepang sama Korea. Kenapa? Nah, karena pernah ada kasus, aku nggak tahu yang kirim siapa, kirim ke Korea itu waktu itu jenisnya anthurium. Dan ada beberapa philodendron. Di situ ada similis. Betul. Ada nematodanya. Iya. Langsung Korea itu mengembargo Indonesia, dilarang untuk mengirim anthurium dan philo. Dari Indonesia nggak boleh masuk ke Jepang dan Korea. Iya. Itu sebenarnya kan karena kesalahan kita. Jadi kalau hati-hati ya kalau ekspor, kenapa kami yang packing? Itu karena kami akan melihat tanamannya ini benar-benar sehat atau enggak. Betul. Layak dikirim atau enggak. Betul. Karena kita nggak ngirim ke tetangga ya. Kalau ngirim ke tetangga, tetangga komplain, ya kita bisa minta maaf itu langsung. Iya, betul. Ya, tapi betul. kalau ke di sana itu kita minta maafnya itu bukan ke konsumennya, tapi ke karantina. Karantinanya, balai karantinanya di sana. Betul. Belum nyampe ke konsumen ini sudah di karantina dihancurkan. Betul. Sama seperti kalau tidak salah waktu itu pisang ya. Pisang variegata yang itu Amerika itu. Iya, dan juga Thailand waktu itu ya. Waktu itu yang saya tahu itu waktu itu belum sampai ke customer, masih nyangkut di balai karantina, udah dibakar. Betul. Karena memang sudah menyalahi SOP. Ada penyakitnya. Betul. Nah, akhirnya kita nggak bisa kirim pisang ke Thailand. Negara selain Korea dan Jepang ada lagi nggak yang bisa ditembus untuk ekspor? Kalau menurut versi kalau Korea dan Jepang, kalau jenis Sansevieria, jenis agave, Pochipodium atau jenis yang lain selain ada kok, ada larangan. Jadi bisa DM admin saya, nanti di situ dikasih selembaran dari menteri, dari Menteri Pertanian, itu ada surat edaran larangan tanaman apa saja yang dilarang dikirim ke Korea dan ke Jepang. Tapi jangan kecil hati. Itu sudah musibah bagi kita. Kita saatnya bangkit. Betul. Ya kan? Memang tanaman anthurium sama philo aja enggak kan? Indonesia ini kaya loh. Ya udah aku jualan yang lain juga ada. Sama sebetulnya ketika saya live pun juga sama Mas Andri. Ketika bukan masalah harga turun, tidak. Memang peminatnya kenapa? Di Indonesia sendiri dulu yang waktu saya live awal-awal itu jadi pembeli, jadi buyer, sekarang ini berlomba-lomba juga berusaha jadi seller. Karena apa? Karena stok tanaman yang sahabat-sahabatku beli kan numpuk. Akhirnya kan secara tidak langsung secara tidak langsung kita mendidik orang untuk menjadi pengusaha ya. Menjadi pengusaha. Itu betul. Semakin ramai yang jual di tanaman hias, semakin banyak saingan, itu semakin ramai pembelinya. Betul. Ya, secara tidak langsung ketika Anda waktu itu beli ya di live-nya Wijaya Kusumo waktu itu, dari mulai katakanlah orangnya bukan tanaman hias, bukan suka tanaman hias. Orangnya waktu itu kalau tidak salah, ini salah satu contoh ya, cuman tidak saya sebut namanya. Itu beliaunya bisnis di waktu itu elektronik. Akhirnya kena racun. Sama live-nya Wijaya Kusumo. Jadi beli dan akhirnya secara tidak sengaja itu planning jangka menengahnya jalan. Tanaman yang dibeli dari saya itu kan ada yang gede, ada yang kecil. Betul. Ketika ada sudah di cutting semua, secara tidak langsung itu juga peluang bagi Anda sebetulnya ya untuk sahabat-sahabatku. Secara nggak langsung itu peluang. Apa? Peluang bisnis untuk Anda. Betul. Jangka menengahnya Anda dapat. Jangka panjangnya Anda dapat, ya. Makanya kenapa ada Mas Andri tadi bilang sebetulnya tanaman hias itu nggak bermodal sebetulnya. Betul. Karena aku berawal tidak bermodal. Kalau aku modalnya cuma 500.000 waktu itu. Aku 4.000. Loh, sampai 4.000. 4.000 rupiah. Saya cuma 500.000. Pak Wi tulisannya kok terbalik. Honda. Iya terbalik. Ini tim ya. Mirror ya. Iya mirror ya, karena kita pakai kamera depan. Ini kebetulan tim Wijaya Kusumo dan tim tadi sudah berangkat ke Pulau Dewata untuk liburan ya Mas. Silaturahmi yang pasti dan juga bertransaksi. Terus sampean ditinggal ya. Makanya sampean cari teman ke sini.
Ini saya sebetulnya sama ini sudah lama nggak ketemu ya, ketemu kita kok punya ide. Ayolah kita ngobrol. Iya wes lah, daripada kita ngobrol berduaan kan berhormat sesama lelaki kan nggak boleh. Nanti kena channel LGBT nanti. LGBT dapat bayar dari luar negeri. Kalau di tempat Anda itu susah, dalam arti saya harus bagaimana ngirim ke luar negeri? Ya bisa tanya-tanya. Langsung ke Botani Flora ya, Indonesia ya. Tanya-tanya. Langsung add. Dan kalian yang nggak bisa jualan, yang nggak sempet live kayak aku, ya kan? Kayak aku gini kan, ya bukan sok sibuk ya, tapi ya namanya petani yang ngurusi hal-hal seperti ini kan kita fokus sama konsumen ya kan. Betul. Tapi tanamannya diem. Nah, aku akan menggunakan jasanya Mas Wijoyo dan tim. Dengan timnya, tim Wijoyo Kusumo ini berarti bisa di live kan. Jadi kalau kalian yang berada di seluruh Indonesia ya, siap datang ya. Siap datang. Jadi DM lah transportnya berapa, anunya berapa. Nanti ngobrolnya lewat tim manajemen lah. Ada manajemennya sendiri. Wijoyo Kusumo ya. Untuk meng-live-kan tanamannya kalian atau kalau kalian cuma punya tanaman 10 20 kolektif. Betul. Ya, kolektif. Betul. Jadi kalau kalian berada di contoh di Sorong nih. Ya, di Sorong Jayapura, ada konsumen saya di sana kan. Iya. Nah, dia punya beberapa tanaman. Terus temannya ada lagi ya. Kan mereka mesti ngopi nih. Satu komunitas tanaman hias Sorong gitu kan. Akhirnya datengin Mas Wijoyo untuk men-live-kan di sana. Cakep ini terobosannya, Mas. Iya, benar. Kalau tidak ada melintang ini sedikit bocoran ya, mungkin hari Minggu atau mungkin insya Allah hari Minggu kita live-nya safari ya. Jadi kita langsung ke kota Pasuruan. Kita akan live di sana. Kebetulan sahabat-sahabat di sana sudah prepare dari sekarang hari apa? Jumat ya. Hari Rabu kemarin sudah prepare. Hari Minggu Wijoyo Kusumo dan tim akan berkunjung ke sana dan langsung live dari sana. Ya, jangan lupa mention saya. Oh iya, pastinya ya. Ini Facebooknya namanya Kak Andre Kusuka. Waktu live mention. Oh iya, ngetek ya itu ya. Oh ngetek ya, sorry. Nggak pernah live yang ini, nggak paham. Jadi memang ada beberapa omongan ya yang saya dengar dari kanan kiri. Memang kenapa sih tanaman hias sekarang ini harganya dari kacamata harga ya? Dari kacamata harga kenapa kok jatuh? Sebetulnya sih bagi saya. Berarti saatnya beli sekarang ini. Memang bagi Anda, bagi sahabat-sahabatku yang saat ini punya duit, saatnya Anda sekarang beli tanaman, diinvestasi buat tanaman. Ya aku gitu. Iya. Kalau pas tinggi aku jual. Ya, kalau pas rendah gini kita beli. Kalau pas gini kita beli. Sama sebetulnya kalau kita harus gitu. Lagi main trading ya. Trading itu gitu. Ketika nilai dolar atau euro atau AUD-nya rendah kita beli. Iya. Tapi ketika dia tinggi kita jual. Nanti kalau yang sudah beli banyak tanamannya, bagi orang yang takut untuk beli sekarang, nanti yang pernah beli itu ketika tanamannya tinggi dia jual, kenapa aku nggak beli waktu itu ya kan? Karena biasanya kan sering dong kayak ngono. Aku dulu ditawari kabel busi 2,5 nggak mau. Sekarang harganya sekarang sedaun 10 juta. 10 juta sampai 12 loh. Ngapain aku nggak beli gitu kan ya? Kata orang Jawa dulu kan gini, getun itu bemburi, kasep sebetulnya ya. Itu kasep, udah apa ya? Jadi memang nggak ada start lah dari sekarang untuk belanja tanaman hias. Cuman kalau di saat tanaman hias nilainya tidak drastis kok saya. Kalau bagi saya sih nggak drastis. Kenapa? Cuman daya belinya saja. Kalau untuk harga itu relatif, bener. Ya, wajar lah, ekonomi Indonesia kan lagi meroket sekarang ya kan. Ya, ini kan lagi bangkit-bangkitnya setelah 2 tahun pandemi. Iya, to the moon. Iya, to the moon sekarang lagi menuju bulan ini ya. Bulan apa, Mas? Sekarang bulan apa? Bulan Mei. Langsung cek Facebooknya Botani Flora dan juga IG-nya Botani Flora. Ada apa di sana pastinya ini ownernya, dan yang pasti Mas Andri sama saya nggak akan bisa seperti ini tanpa dukungan dan support dari tim. Betul Kak? Betul. Dan yang satu tetap semangat ya, walaupun mungkin saat ini harganya, kalau bagi saya harga ndak relatif lah, tergantung. Kadang kan orang yang namanya orang biasanya ada temen yang bilang Mas Wijoyo Kusumo jualnya murah. Iya, banyak yang bilang seperti itu. Tapi konsumen seneng, aku seneng Mas Wijoyo, dodolnya murah-murah gitu kan. Lah sampean milih mana? Milih sing gremeng gitu kan? Apa milih konsumen yang suka sama harga murah?
Kalau saya milih konsumen, Mas. Kalau saya lebih cenderung ini ya. Saya milih konsumen. Lah, yang apa namanya, yang nggak terima dengan harga yang murah, berarti dia memang belum saatnya jual. Iya, betul. Mungkin dia modalnya belum kembali. Betul. Wajar. Betul. Nanti lah mungkin 6 bulan lagi ketika tanamannya sudah banyak, ya kan? Ketika tanamannya sudah banyak, baru kita saatnya belanja Betul. sama dia. Karena gini, kalau saya pribadi, saya dan tim itu sebetulnya setiap kali kita live dari awal pandemi, saya punya misi sebetulnya. Kak, Ya, Pak, ya. mungkin Mas Andre waktu itu kita ketemu lagi cari mawar sama krisan. Ya. Waktu itu kan lagi boomingnya harga mawar Iya, dan betul. harga krisan. Dan sampai sekarang tetap jualan mawar. Sampai sekarang Mas Andre malah Masih saya nggak jualan pernah mawar. jualan ya. Oh Itu iya, tadi karena ada- nggak pernah di live kan mawar ini. Iya, malah mawar nggak pernah live ya. Bagi saya mawar itu kayak beras ya. Iya. Beras. Kalau tanaman seperti sansevieria, lauknya lah. Iyalah. Bagi saya Nasinya mawar, itu lauknya beras. Saya sama masih bermitra dengan petani-petani Kota Batu yang nanam mawar untuk botani flora. Karena alhamdulillah suplai mawar ya 1 minggu sekali masih lah. Banyak kirim Itu untuk, satu dus lokal lokal negeri untuk ya? domestik. Untuk domestik. Karena pedagang di luar Jawa itu atau orang yang bukan orang tanaman ngelihat amidrium atau ngelihat melano seperti Melano, ini iya. itu kurang minat. Betul. Tapi kalau emak-emak atau orang yang Iya. awam nggak ngerti tanaman lihat mawar mesti bilangnya bagus ya. Iya, iya, betul. Jadi kalau sampean ninggalin mawar dosa. Enggak. Jadi sahabat-sahabatku jangan berkecil hati kalau tanaman Anda itu yang Anda jual bukan tanaman koleksi atau bukan tanaman sultan. Betul. Karena terkadang yang tanaman receh ya, mungkin receh bagi Receh kita. bagi kalangan orang yang iya, koleksi, koleksi. yang biasa di dunia tanaman hias, mungkin orang alah cuma mawar gitu loh. Iya, tapi Padahal bagi kalangan yang lain mawar itu wah. aku bisa beli tanah dari mawar. Iya toh. Jadi jangan meremehkan yang tanaman receh. Sebetulnya tanaman receh itu mungkin bagi orang tertentu ya, bagi orang yang ketanamannya koleksiannya gede-gede. Ya, labanya mawar paling cuma 1.000 gitu Mas. 1.000 tapi kan kali kan. Lumayan. Kali 1 tren. So, ya sahabatku, mungkin sebentar ya. Ini masih kita ngobrol santai lah. Ya. Jadi mungkin di awal saya sama Mas Andre ini kita backgroundnya bukan orang tanaman hias. Betul, Ya, asalnya. cuman karena di seputaran Sidomulyo dan sekitarnya ini adalah basic dari tanaman hias, baik yang harga dari 5.000 sampai yang puluhan juta. Betul. Itu memang ada di seputaran Kota Wisata Batu, Di belahan bumi utara ya, Iya. utara Batu ya. So kita jangan inilah, maksud saya waktu itu peluang waktu itu yang saya lihat itu ya, waktu awal pandemi peluang yang saya lihat itu Saya itu bukan saat pandemi. ya. Kalau Mas Andri ini duluan saya berarti iya ya. betul duluan sampean waktu itu Karena saya itu sejak di PHK. sebelum pandemi. Sebelum pandemi Iya, saya sudah di PHK. betul. Waktu saya belum di PHK saya kan memang hobi sama sansevieria gitu kan. Jadi saya itu lelang-lelang sansevieria gitu. Punya teman-teman juga. Sama sebetulnya saya juga waktu itu kan ya senamanya waktu Iya, kita ketika waktu saya habis di PHK, saya cangkruknya itu di tempatnya tanaman sawah, hias. di kebun. Di kebun. Di kebun jajaran situ. Jadi tanamannya itu aku fotoin. Aku posting. Lah, setelah diposting ada orang yang minat. Betul. Transaksi di sana, closing ya kan? Closing beli. Ya, terus ditransfer sama orangnya kan? Transfer duluan. Aku Baru mau beli kita- tanamannya tuh lo nggak ada uang. Aku ke ATM dulu. Ke Ngambil ATM dulu. sehari itu bisa Iya. 5 kali loh. Soalnya ngambil duit transferan itu buat beli ke Buat petani beli. itu. Oh. Nah, jadi kalau orang yang sudah punya modal sekarang nggak mau setat untuk bisnis tanaman, Rugi banget ya. rugilah. Wong itu nggak modal sebetulnya. Saya itu nggak modal. Kita hanya jualan Saya gambar pertama loh ya. beli tanaman itu Rp4.000. Beli pagoda. pagoda. Waktu itu harganya Rp4.000. Kalau sekarang kan 15 sampai 20.000. Iya. ya. Jadi modalnya ringan banget loh sebetulnya ya. Sangat ya, tergantung apa ya? Ya karena terpaksa saya punya anak, punya istri, Betul. di PHK Sama kan? gitu kan. Iya. Oh, sudah punya anak istri ya? Sudah. Istrinya berapa, Mas? Satu aja. Oh, satu. Ya sama sebetulnya kalau saya
bukan cross check ya, kita flashback ke belakang. Saya waktu sebelum pandemi itu tukang servis saya sebetulnya. Tukang servis. Tukang kita itu sama sebetulnya. Iya. Aku baru tahu sama tukang servis. Iya, tukang servis dulu. Kita kan sebetulnya sama-sama tukang. Iya. Kalau saya waktu itu kan tukang servis laptop sama gadget, kalau Mas Andri kan tukang servis nyervis hotel waktu itu. Iya. Saya betulin komputer, laptop, membangun jaringan, desain grafis juga itu di hotel. Nah, jadi kan backgroundnya kita sebetulnya itu bukan tanaman hias. Jadi sahabat-sahabatku, apapun background Anda, ya itu jangan berkecil hati nggak bisa jualan tanaman hias. Karena saya sama Andri ini nol banget untuk tanaman hias. Iya, tapi kalau memang duluan saya tapi melambung sampean, alhamdulillah. Amin, amin, terima kasih. Sudah lebih banyak followernya. Enggak, sebetulnya ya kan? Triknya cuma satu, Mas Andri. Kalau seperti itu triknya cuma satu. Yang pasti seperti yang kita sampaikan tadi, yang pasti kita itu harus satu, jujur dengan diri kita sendiri. Betul, yang pasti itu. Haruslah. Kita ngomong nilai-nilai apa adanya. Ya harus katakanlah kita ngomong ini kopi. Kopinya mana itu, Mas? Ya, ini kopinya. Ceretnya. Ini enggak kelihatan. Ini hadiah dari karantina. Karantina Juanda ya. Iya, Balai Karantina Juanda ini ya. Karena sering ekspor dikasih ceret. Ini yang pelaku ekspor nih. Saya ngikuti jejak ini sebetulnya. Awalnya juga sama. Saya juga nol. Pinginnya kok ngelihat sahabat-sahabat saya itu kok bisa ya kirim ke luar negeri. Kenapa saya enggak? Orang lain bisa. Jadi itu adalah motivasi untuk sahabat-sahabatku semua. Kalau kalian mengikuti kepingin bisa ekspor tapi tujuannya hanya mengeksporkan, berarti jadilah ekspedisi. Jasa. Betul. Gitu. Kayak kami juga di Botani Flora juga bisa sih membantu orang-orang yang mau ekspor. Jadi kalau kalian itu petani atau punya konsumen luar negeri, ada DM, betul, ada inbox, betul, how much sir, kan? Jangan diabaikan. Betul. Biasanya kan, aduh, aku luar negeri nggak bisa kirim, jangan diabaikan, jawab aja sambil chat sama adminnya Botani, biar enaknya gimana, aturan di negaranya itu gimana. Seperti contohnya di Malaysia, dia kan membutuhkan import permit. Ya, jadi nanti dibantu gimana cara pengurusan import permit di Malaysia. Oh, Botani Flora bisa ya kayak? Menerangkan kepada konsumen Malaysianya. Tetap kalau Botani Flora kan bukan orang Malaysia. Enggak, maksud saya jadi bisa kayak menjembatani. Kemarin itu ada konsumen, dia itu belanja tanaman hias ya. Itu kita nggak bisa sebutkan secara detail karena itu database. Iya, itu privasi banget ya. Privasi klien kami itu kami jaga benar, gitu kan. Konsumennya steril lah. Nah, itu Om Andri, ini ada konsumen Hongkong minta tanaman hias jumlahnya cuma 10. Tapi aku nggak ngerti nih, orangnya itu nggak ngerti tentang import permit. Orangnya itu cuma ingin beli gitu aja. Oh, yang di Malaysia. Yang di Hongkong waktu itu Hongkong. Nah, Hongkong kan juga mewajibkan import permit. Betul. Nah, ya udah Mas, kasih kontaknya biar aku komunikasi. Kalau aku komunikasi sama Mas Wijoyo yang mau ngurus gitu ya, seandainya tuh konsumennya Mas Wijoyo, aku jelasin ke Mas Wijoyo jelasin ke sana balik tanya, terus balik sini, biasanya itu membuat slow respon jadinya. Waktu ya. Sedangkan orang luar negeri itu ke waktu kan berharga. Iya, berharga, betul. Jadi dikasih kontaknya orang Hongkong itu komunikasi sama kami. Nah, jadi ngurusnya itu di departemen ini. Jadi Anda hanya cukup mendaftarkan tanaman yang mau dibelanjakan Anda ke Mas Wijoyo. Belanja tanamannya apa, listnya apa, dilaporkan ke kementerian di sana. Nanti dijelasin gimana caranya. Akhirnya orangnya bisa ngurus. Ternyata ngurus import permit di negara selain Indonesia itu mudah. Yang susah itu di Indonesia. Iya. Karena terlalu banyak meja atau birokrasi yang terlalu banyak. Ya, mungkin sistemnya ya. Ya, bisa jadi. Ya moga-moga Pak Jokowi ngerungokno iki. Iya, enggak. Semoga orang-orang yang berkompeten khususnya di seputaran kota wisata Batu. Untuk impor itu jangan dipersulit. Karena memang begini. Karena kita impor itu butuhnya bibit. Betul, dan itu kan sebetulnya devisa juga bagi negara ya. Kenapa kita yang nanti kedalaman bahas itu. Jadi gini aja. Jadi yang konsumen yang Hongkong itu komunikasi akhirnya jadi belanja closing, belanjanya tetap transaksinya tetap sama Mas Wijoyo. Saya hanya membantu di surat dokumennya, regulasinya seperti apa, dari cek kualitas sama packing. Jadi sampean tinggal ngopi. Cuan sama sana. Yang pasti itu. So, sahabatku, kalau ada buyer dari luar negeri, jangan takut,
Anda nggak bisa. Jawab aja. Jawab aja. Kalau bayarnya nulisnya Anacaraka kayak orang India, orang Thailand, Nah, orang Rusia, hurufnya beda. Install Google Translate. Google Translate Pakai Google Translate langsung kita di jawab keyboard ya. bisa. Mau di keyboard, mau di copy, mau di komputer. Intinya jangan berkecil hati lah. Jangan, aduh aku gaptek, aku nggak ngerti. Kita sekarang itu sudah nggak zamannya ya, nggak zamannya. Emang loh, lelek konsumen beli beli satu truk ngono kan ya, satu kontainer kan ya. Emang sudah. Kita nggak tahu ya pembelinya itu rencana kedepannya dia mau beli apa. Kadang beli 1, 2 itu dia ingin melihat kualitas kita aja. Gitu kan. Nanti kalau ternyata sudah kualitas, ternyata di sana dia itu pedagang besar, kita nggak tahu loh. Jadi apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya, oh iya, ini kita ngobrolnya live-nya santai sambil boleh nanya-nanya boleh. Kita sharing ya. Kebetulan ini di akunnya Mas Hendri kita bikin podcast. Kebetulan di akunnya Wijoyo kita langsung buat live streaming ya. Jadi sahabat-sahabatku kalau mau bertanya boleh, monggo kita sharing. Jadi jangan sampai takut, jangan berkecil hati ketika Anda dapat DM atau dapat inbox atau dapat messenger dari orang luar ya. Kalau Anda kesulitan yang namanya balas bahasa Rusia, bahasa Thailand dan sebagainya, Anda tinggal download aplikasinya aja. Lawang ya? Orang Rusia datang ke sini sama aku komunikasi, saya jawabnya bahasa Indonesia, sana jawabnya bahasa Rusia, bisa nyambung. Bisa nyambung loh. Ya. Tinggal lihat HP, aku voice ke dia, terus dia voice ke HP-nya, lalu baca gitu aja. Kak Berkah Tanturan, Jumat Berkah, acara sangat membangun perekonomian dan investasi bagi kaum kecil. Amin. Itu harapan dan doa kami ya. Aku kenal kayaknya itu Berkah Tanturan. Kak Berkah Tanturan ya. Monggo, ada WC, Mas. Ya, ini sambil kita ngobrol, sambil Anda sharing juga boleh. Tapi sebetulnya actually sebetulnya tanaman Indonesia itu banyak diminati di negara-negara lain loh. Banget. Karena apa? Satu, Indonesia ini surganya tanaman. Walaupun daerahnya tropis, tanaman yang bukan tanaman tropis pun bisa tumbuh di Indonesia. Kita kalikan 5 dari harga lokal. Di sana masih murah. Masih murah. Ya. Masih murah banget. Tanaman alokasia yang paling banyak di kita kan alokasia, Hydrasium, kayak epip itu kan banyak ya. Di Jawa Barat ada epip kujang, di Jawa Tengah ada epip bagong, di Jawa Timur ada epip gandrung, di Bali ada epip hanoman. Itu Hydrasium semuanya. Tapi kenapa di Indonesia tidak seperti peminat tanaman hias di luar Indonesia? Karena di Indonesia sendiri menurut saya ini Mas Andre ya, menurut saya ini kita sebetulnya kurang, tanaman kita ada ya, karena negara mendiamkan, kita harus gerak sendiri. Lah betul, maksud saya itu kita maksudnya negara mendiamkan itu, negara kan dari Dinas Pertanian itu tidak membina secara selektif. Memang sudah ada binaan, tapi hortikultura yang aku rasakan ya Mas ya, sebagai eksportir kan sering bertemu dengan departemen terkait. Hortikultura itu Indonesia itu masih terfokus kepada tanaman pangan. Betul, sama bunga potong. Tanaman pangan dan bunga potong. Betul. Ya, untuk tanaman hias ini kurang apa ya? Kalau kurang paham mereka. Iya. Jadi tugas kita ini harus memahamkan agar anak cucu kita ini nanti nggak berat kayak kita perjuangannya. Betul, iya. Gitu loh. Ini sebetulnya kita adalah generasi pemula untuk mempromosikan tanaman hias Indonesia. Kalau dulu sebetulnya yang bisa ekspor itu orang kaya-kaya aja. Betul. Kalau dulu harus kontainer. Satu itu yang pertama biasanya ada izinnya, entah PT, entah CV. Ya kalau dulu. Tapi sekarang ini sebetulnya perorangan sudah bisa. Perorangan, tapi kita pun dibatasi ya. Bisa. Dibatasi. Makanya saya buka CV. Iya. Jika kalian itu mau ekspor satu tanaman, itu sudah bisa sekarang. Sudah bisa sekarang. Kalau dulu nggak bisa. Kalau separuh bisa nggak? Setengah tanaman. Iya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Saya jual bonggol kok. Iya, bonggol sama akar. Loh, iya kan ada Atorium saya jual bonggol. Iya kan memang kan separuh tuh. Betul. Karena di beberapa negara. Aja serius. Enggak, karena di beberapa. Oke, siap, karena di beberapa negara itu ada regulasi yang mengharuskan yang dikirim hanya akar sama bonggol. Ada akarnya, ada bonggolnya. Maksudnya akarnya dipotong. Jadi daunnya dipotongi semua. Itu karena tempatnya penyakit di sana. Australia biasa nggak Kak? Ada yang tanya nih.
Australia bisa. Bisa. Asalkan import permit. Ya, surat izin impor. Impor dari negaranya. Jadi jelasin sama konsumen Australia, itu dijelaskan Anda harus mengurus izin impor. Yang di sana. Sama kayak orang Indonesia. Ya, orang Indonesia mau beli, ya, jadi kita urus izin impor dulu. Betul. Kalau surat izinnya impornya sudah jadi, nanti dikirim ke Botani, nanti Botani jadi sudah bisa mengirim, bisa bikin titonya. Langsung ke tangan penerima dengan catatan itu harus punya permit impor dulu. Gini aja, pasar yang nggak membutuhkan import permit, ini contohnya Amerika, tapi maksimal 12 tanaman. Kalau di atas 12 tanaman, maksimal apa minimal? Maksimal. Jadi cuma 12 plan. 12 plan itu maksimal dalam satu packingan. Dalam satu kiriman. Dalam satu kiriman. Kalau di atas 12, konsumen Amerikanya itu harus membuat import permit. Kalau di atas 12. Sama tingginya di bawah 45 cm. Itu jadi kalau ngirim satu tanaman 50 cm, itu pembelinya harus ngurus import permit. Oh, baru ngurus import permit. Iya. Kalau kepingin nggak ngurus import permit, pembelinya itu cukup beli tanaman yang di bawah 45 cm dan cuma sama jumlahnya 12. Saya punya konsumen di di California, negeri Paman Sam. Iya, itu seminggu sekali kirim. Karena dia nggak mau ngurus import permit. Jadi dia deal tanaman waktu itu 200 tanaman. Dikirim 12 setiap minggu. Oh, berarti nggak ada kendala kalau nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Terus untuk daerah Eropa itu lebih mudah. Itu harus pakai permit nggak kalau di Eropa? Enggak. Daerah Eropa rata-rata yang pakai import permit itu Asia. Sama Australia. Nah, kalau Korea juga enggak, tapi Korea ada tanaman yang dilarang. Ya nggak boleh, betul. Jadi kalau kita kirim tanaman yang tidak dilarang di negara tersebut, lancar. Gitu. Kemarin baru nyampe kok tanamanku di Korea. Jadi itu ya Kak Aji, Merauke dan juga Mbok Jung, sebetulnya persyaratannya mudah ya, tergantung dari tujuan. Kalau misalkan Anda nggak mau ribet, gampang. Ya sekarang ini apa yang nggak gampang sih, karena semuanya ada di tangan Anda. Tapi tetap ketika konsumennya itu yang contohnya orang Australia tadi dengan Pak Aji ya? Mbak Jung sama Mas Aji. Pak Aji Merauke. Jadi kalau konsumennya nggak mau ngurus import permit, ya berarti konsumennya kurang serius untuk membeli tanaman kita. Pak Saiful Sagala, monggo Pak. Nah ini Pak Saiful Sagala juga pernah kirim ke Kanada juga. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi sudah bisa ngumpul di sini ya. Jadi kalau sahabat-sahabatku nggak mau ribet ya, kalau pingin instan ya, kalau pingin instan dengan catatan Anda sahabat-sahabatku bilang dulu itu tujuan tanamannya kirim kemana ya, bisa langsung hubungi ini. Tapi ada kendala. Ada kendala itu dalam artian kendala itu orang kurang sabar. Kebanyakan sih seperti itu. Karena contoh sampean ya. Contoh sampean mau kirim. Dre, aku mau kirim tanaman ke Jepang. Tanamannya apa, Mas? Oh, tanamannya bisa masuk, tidak termasuk dalam larangan. Contohnya Sansevieria, Agave gitu kan ya. Kan nggak ada larangan untuk tanaman itu. Oh iya, kapan Mas kirimnya? Berapa ongkos kirimnya? Kadang kan langsung pertanyaannya itu. Lah, kalau ongkos kirim kita bisa hitungkan lah. Itu berapa kilo? Estimasinya berapa kilo? Kita bisa hitungkan. Sama nilai jasanya berapa nanti bisa dihitungkan. Lah terus yang biasanya orang nggak sabar itu kan konsumen pertama. Kalau konsumen pertama, kita ini wajib mengajukan ke kementerian, namanya Sipmentan. Kementan itu ke Kementerian Pertanian. Itu ACC-nya itu biasanya 2 minggu. Kadang 3 hari sudah di ACC. Kadang sampai 1 minggu. Kadang paling lama 2 minggu. Ya. Pernah kita ini kemarin mau hari raya itu 3 minggu. Ya mau gimana lagi, menterinya yang tanda tangan. Bukan dari kami yang tanda tangan gitu loh. Nah, tapi kalau sudah pernah mengurus itu sudah ada. Kementan itu kalau sudah pernah mengurus dan sudah jadi, sudah rilis. Anda itu mau ngirim tiap hari, mau ngurus pito tiap hari, itu bisa. Karena ngurus yang lama itu bukan ngurus pito. Selama tanaman kita itu sehat, sehari jadi. Kita mau kirim tiap hari. Seandainya kemarin tadi tujuannya Jepang kan ya. Mau ngirim ke Jepang tiap hari ke konsumen tersebut ya, ke satu konsumen itu yang sudah didaftarkan, kita kirim tiap hari itu bisa. Tiap hari bisa. Mas, hari Senin lagi aku ngurus. Ya udah, hari Senin pitonya jadi.
Gitu. Tapi dibatasi nggak, Mas Andri? Untuk kalau misalkan kita aturkan kuotanya. Jadi kalau kirimannya 5 gitu ya, kirimannya 5, kirimannya 10, biasanya dari Botani ini diajukan 100. Jadi ketika ada konsumen lagi mau kirim 5, mau kirim 10 ya nanti itu berlaku sampai 6 bulan, sampai itu langsung sekali jadi. Oke. Yang di YouTube mohon maaf kita stop dulu karena ada adzan, break dulu ya. Tapi kalau untuk yang kita kembali lagi di channel Botani Flora. Lah, kalau kalian itu sudah banyak tanamannya di rumah kalian, ya kan, untuk mau dijual, terus gimana cara jualnya? Itu bisa komentar di video ini. Betul. Nanti kita mentorin caranya jualan bagaimana. Betul. Kita mentorin bagaimana cara perawatannya, Betul. cara menjualnya, cara investasinya, letak keuntungannya itu di mana. Dan ketika kalian mau ingin jual live sale tapi kalian itu di depan kamera kurang pede atau caranya gimana, itu nanti bisa menggunakan Mas Wijoyo. Jasa. Nah, ini betul. Judulnya apa, Mas? Jasa live sale. Jasa gitu. Live sale sebetulnya ya. Kalau aku kan jasa ekspor gitu ya. Kalau sama jasa live sale. Betul. Nah, ini peluang usaha bagi kalian yang dimanapun lah. Pemirsa yang di YouTube Botani Flora ini, ketika kalian memiliki tanaman tapi kalian ingin menjual dan kalian itu tidak tahu caranya bagaimana, bisa langsung hubungi Facebooknya Mas Wijoyo Kusumo. Iya. Lah gitu kan. Nah, untuk yang tanya gimana cara merawatnya, gimana cara investasinya, gimana cara menjualnya, bagaimana nanti Botani Flora juga bisa mentorin. Jadi Botani Flora bisa mentorin gimana cara menjualnya. Betul. Jadi kita mentorin menjualnya. Ketika Botani Flora sendiri butuh ya kita sendiri yang beli. Karena ini program sudah mulai berjalan dari minggu kemarin, Mas. Jadi ada pesantren, ada pesantren sudah punya program untuk kedepannya seperti Jadi ayo tanaman hias ini bergerak. Mungkin entah ini menurut orang bagian ini bukan ide bagus, tapi apa salahnya kita coba ya. Kalau ide ini nggak bagus dibuang aja ya. Betul. Pemirsanya Mas Wijoyo mungkin tapi kami ini kerjasama dengan pesantren. Ini lagi deal-dealan sama yainya. Jadi doakan semoga bisa. Dan jadi di pesantren itu kan ada santrinya tuh, Mas. Betul. Biasanya kan santrinya itu kan disuruh ngingu wedus, dalam artian suruh memelihara kambing. Betul. Nah, nanti kambingnya itu dijual atau dagingnya dijual atau kambingnya dijual untuk biaya operasional pesantren. Nah, ketika kalian nyumbang ke pesantren itu uang, contoh 1 juta, 5 juta, mungkin hanya sekali itu kan, dipakai mungkin 1-2 bulan habis. Betul. Ya. Tapi kalau dari Botani Flora ini nyumbang bibit tanaman. Buah apa tanaman hias? Bibit tanaman hias. Kebetulan ini Sansevieria yang aku agendakan karena kan perawatannya lebih mudah, tidak tiap hari disiram. Jadi itu untuk belajarnya anak-anak santri. Jadi aku ngajari ketua santrinya dalam artian yang stay di pondok itu. Jadi aku ajarin cara perawatannya gimana, terus bibitnya aku kasih. Nanti kalau sudah panen aku beli. Wow. Ini ide yang cemerlang. Iya, karena apa? Karena keuntungan dari aku nggak perlu lahan. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ini ujung-ujungnya bisnis memang. Iya, memang bisnis. Jujur, ini bukan main-main gitu loh. Jadi saya kerjasama, saya kasih bibitnya, lalu aku ajarin cara perawatannya gitu nanti kan. Kalau sudah layak jual baru kita Kalau layak jual aku beli. Nah, itu pun juga dalam konteks. Tapi belinya aku udah bilang, aku belinya murah loh, Pak, karena aku pedagang. Iya, yang pasti itu ya. Harga pasarnya itu 10.000, aku beli 5.000. Jujur. Karena aku butuh operasional, butuh dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi saya juga ngajarin santrinya itu online. Jual online. Aku juga ngajarin. Jadi nggak harus bibitnya jual ke aku. Kalau kalian bisa jual lebih mahal, ya monggo. Kan aku kasih contoh. Ini kalau tak kula, kalau saya beli harganya 5.000. Saya jualnya 10.000 le. Tapi kalau kalian online kan sendiri, ini bisa laku 10.000. Itu uangnya masuk pondok pesantren. Wow.
ini uangnya masuk pondok pesantren. Jadi itu semoga menjadi amalan Botani ya, amalan timnya Botani untuk jariah. Kan betul. Panennya terus kan? Iya terus. Induknya tetap ada. Tetap ada. Jadi diperbanyak. Terus. Lah akhirnya tujuannya itu agar aku nyumbang ikut sepisan tapi pahalanya terus. Continue, ya kan jenenge bakul, Mas. Iya, betul ya. Ya, iya kan? secara tidak jadi kene iki kulak pahala iya, betul. Enggak, kalau saya sih bukan kulak pahala. Iya, Anda nanam pahala jangka panjang. Ah, betul. Ya, tapi kontinuitas. Jadi berkesinambungan. Ketika kita kasih bibit terus kemudian ada yang kita beli nanti terus tetap dia ini. Jadi kan, bahkan nanti kalau sampai banyak ya di pesantren ini kan kebetulan pesantrennya itu baru dibangun dan lahannya besar. Toh gedungnya baru sedikit. Jadi kan eman tuh. Iya. Nah, jadi eman. Ya? Tadinya kan kiainya ke sini tuh mau beli tanaman. Mau beli tanaman. Buat apa, Pak? Buat tanaman buah, Mas. Biar nanti wes pesantrennya besar ada buah-buahannya. Ya tak jualin lah, namanya pembeli kan. Ya tak jualin ini bibitnya. Terus tak ajak ngobrol. Kalau aku kasih bibitan gitu gimana, Pak? Tapi aku ajarin. Tapi tak ajarin cara merawatnya agar hasil panennya itu maksimal dan layak ekspor. Oh gitu. Gitu. Berarti ini jadi ada trainingnya, ada training terus iya betul. Sebetulnya ini juga itu kalau orang tanaman hias ada 100 orang mau begitu di tempat kota masing-masing. Wow. Indonesia ekspornya bisa ekspornya luar biasa. Karena selama ini negara isok melirik itu kayak. Iya, karena selama ini yang kita tahu ekspor ya, saya nggak bilang impor ya, ekspor itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu, betul nggak kak? Betul ya. Yang pasti orang-orang tertentu ini satu, ya duit pasti punya, ya kaya pasti punya. Tapi apakah yang kita kayak saya Wijogokusumo sama Mas Andre ini cara bahasa Jawanya aku gak kepingin, kita juga kepingin. Iya, mungkin ada yang di pemirsa YouTube kami dari Botani Flora. Ketika Anda itu ada panti asuhan, ada pondok pesantren, atau dari terserah mau dari agama apa saja, yang intinya semacam yayasan seperti itu. Jadi kalau pelihara hewan, biasanya kan hewan kan, ya biasanya kambing, hewan. sapi. Ayolah. Kita noleh ke tanaman hias juga. Betul. Gitu. Betul. Itu juga prospek. Itu juga hasil peternakan yang bagus gitu kan. Tapi tanaman hias ini juga bagus loh gitu. Bagus loh. Peluangnya juga bagus. Jadi bibit itu biasanya mau beli ke Botani, mau beli ke Mas Wijoyo, mau beli ke seller-seller yang lain, silahkan budidayakan. Betul. Nah, gimana cara jualnya? Ikuti komunitas. Betul. Ya kan? Ikuti lifestyle-nya Mas Wijoyo. Terus ikuti Botani Flora, nanti mau langsung tanya, oke, kita jawab lah. Kalau belum dijawab itu berarti masih antri. Karena memang banyak Mas pertanyaannya. Banyak. Ini gimana ya caranya jual gini? Dulu belinya berapa, Mas? Dulu aku belinya 100.000. Ini ditawar orang cuma 50.000. Nah, itu dipotong Mas, dibagi 2 gitu aku. Gimana tanamannya dibagi 2? Ya dipotong. Iku jadi waktu itu philodendron. Jadi aku kasih tahu cara motongnya gimana. Terus akhirnya dari ide itu aku bikin channel cara motong-motong philodendron. Itu sebenarnya ada tujuan dari pertanyaan-pertanyaan orang. Gitu. Jadi jawabnya secara ini ya universal. Iya, dalam bentuk video. Jadi ketika satu orang tanya, aku bisa punya jawaban untuk ribuan orang gitu loh. Betul, itu termasuk ya juga sistematis ya. Daripada kita jawab satu-satu, mending kita bikinkan jadi video. Jadi di komen aja di YouTube pertanyaannya di sana. Kalau hal-hal yang memang sangat seperti contohnya cara ekspor atau gimana itu bisa langsung DM saja. Tapi kalau cara perawatannya, tanamannya apa, nanti dikumpulkan pertanyaan banyak, lebih dari 5 kita bikinkan videonya. Dari Botani biasanya kayak gitu. Jadi itu sahabatku, ketika Anda kesulitan, yang pasti satu, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati kalau kita nggak punya modal. Katakanlah ini bahasa kasarnya, saya nggak kaya. Saya nggak kaya dalam arti nggak kaya itu tanaman saya cuman tanaman receh. Tapi ketika ada buyer yang dari luar negeri tanya tanaman, terus kita mengalami jalan buntu, solusinya apa? Solusinya cuma satu, hubungi ini aja. Kalau Anda nggak mau repot, karena sekarang ini perorangan pun bisa kirim ke luar negeri. Betul. Tidak satu tanaman pun kita sebagai eksportir bisa kirim kok.
Sudah sebagai eksportir, Iya. udah pernah ngirim. Sudah pernah ngirim. Jadi jangan takut setengah ya. aja bisa dikirim ya. Iya, cuman akar sama bonggol ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah berkecil hati. Wah, saya orangnya nggak ini Mas, nggak ngerti pede, bahasa ngerti Inggris, bahasanya. eman. Kalau Anda orang luar negeri suka sama tanaman kita, Itu tapi loh. kita nggak bisa menyalurkan. Ya, saatnya ini kita bergerak sebetulnya. Jangan eman, jangan gengsi. Iya. Kalau betul. tanaman kalian itu laku dijual, ya jual aja. Betul. Nanti kulak lagi sama Mas Wijoyo. Boleh sama di Mas Andri Kusuka atau Botani Flora ya. Kalau cari Sansevieria ya. Nah, kembali lagi saya di awal tadi ngomong sebetulnya setiap live-nya Wijoyo Kusumo itu bawa misi. Betul. Apa Mas? Ya, misinya? yang pertama waktu itu di awal-awal pandemi saya punya misi waktu itu pengen ngangkat puring. Oh. Tanaman lokal. Setelah terangkat, Itu pernah booming loh Mas. Iya, pernah booming kan? Pernah booming. Ya. Aku udah ikut itu. Iya. Jadi setiap kali kita live dan itu kalau misalkan lebih dari 50% yang sering saya keluarkan itu adalah misi kami. Yang pertama misi ya. Ini bukan saya pribadi tapi mungkin yang bisa merasakan teman-teman yang lain ya. Puring. Ya. Habis puring Calathea masih ingat Mas Andre? Calathea. Calathea. Betul. Anggrek. Ya. Terus kemudian kalau anggrek itu terus lah. ya kalau anggrek memang sampai dengan hari Terus ini lah. stabil banget. Padahal ya. kulturnya banyak loh ya anggrek. Cuman ini juga pesen sama BKSDA. iya VKSDA. Kadang ini BKSDA kita mau ekspor anggrek itu dipikir anggrek hutan. Padahal itu Padahal hasil kulturnya mainlah ke Batu. iya. Tak kasih tahu ini loh budidayanya anggrek. Iya. Iya kan? Di Batu Anggrek ini ini. banyak loh ya. Wah, yo, enggak usah datang ke setiap petani anggrek. Ke Nggak satu usah. petani anggrek Ke tok, satu wis. betul. Satu botol itu loh isinya banyak. Kok ngomong masih tanaman hutan? Tolong sama BKSDA. Nah. Ketika kami hormati, ketika melihat channel kami ini, video Betul. ini agak dikaji lah tentang aturan mengirim anggrek. Tidak semua anggrek itu dari hutan. Betul. Yang iya. dikirim itu hasil budidaya betul. kami. Hybrid ya. Betul. Hybrid ya dari petaninya langsung. Dan ini kebetulan Mas Andri pernah ikut sekolah kilat itu ya. Sekolah kultur. Ya. Kebetulan Pernah waktu itu. belajar kultur. Jadi ini juga kita bawa pesan juga ya untuk kalau misalkan ada teman-teman sahabat-sahabatku yang orang BKSDA, tolonglah ini anggrek Indonesia ini Iya. sudah diperhitungkan di negeri anggrek Iya. ya. Negeri anggrek di mana? Thailand. Thailand sendiri kalau lihat anggreknya Indonesia, waduh, Iya. sudah gini loh, ya. Kenapa kita mesti kenapa kita tidak jadi raja di negerinya kita sendiri? Betul. Itu loh, ya. Maksud saya pesan kita ini cuma satu, ayolah kita saatnya bergerak tanaman hias Indonesia karena saya tahu ada ini orang-orang yang berkompeten di bidangnya, regulasi untuk tanaman hias memang belum, ya. Dari botani bergerak ke arah pesantren yatim piatu. Dari Dari Mas Mas Wijoyo bergerak jasa live sell ke Betul. para petani atau pedagang-pedagang tanaman Atau hias yang mungkin nggak bisa kolektor live sell. juga, ya. Untuk kolektor mau Koleksi. live sell, Iya. ya mungkin dia gengsi di depan Iya. kamera ya kan. Ah. Masa aku jualan gitu kan. Panggil aja Mas Iya. Wijoyo Betul. untuk jualan. Ah, Bikinkan background putih Iya. biar nggak tahu itu di tempat kalian. Betul, iya. Tapi kalau untuk yang itu tinggal hubungi Iya, manajemen lah karena hubungi kita punya manajemennya tim Mas Wijoyo. manajemen. Tapi ketika kalian ingin memasarkan Nur Seri sampean untuk di live kan, Mas Wijoyo juga bisa. Bisa pakai bingit. Jadi, heeh. Bisa pakai Jadi, bingit. seperti mungkin ini jadikan saya konsumen juga Mas ya, pelanggan. Boleh, Heeh. boleh. Iya. Nanti harganya kita ngomong Wah, di belakang. kita ngomong di belakang. Kita harga saudara ya, Iya, Mas. oke. Jadi bantu jualin. Iya. Jadi gimana? Jadi Mas Wijoyo ini sebagai jasa live sell di Betul. seluruh Indonesia. Ya tidak menutup kemungkinan di Mau ke luar negeri? Boleh. Nanti paspornya aku bantu urus. siap. Siap. Kayaknya Iya. ada permintaan dari Singapura kan. Tapi Cuman saya sampean belum. ngomong di Singapura ngomong kan live sell kan langsung ngomong Mas. Iya, kita pakai ini, Bahasanya apa? Bahasa Inggris. Oh gitu Kita ya. pakai bahasa Ada Inggris. tim untuk bahasa Inggris atau dari Mas Wijoyo sendiri langsung ya. Oh, Jadi, istimewa. Selama ini Istimewa. beberapa live kemarin waktu sebelum puasa saya juga waktu itu juga live pakai bahasa Inggris. Woi, Ada gitu. buyer dari Thailand Kalian waktu ini ingin konsumennya itu luar negeri. Hmm. Ya, ketika kalian ingin konsumennya luar negeri, jadi
panggil Mas Wijoyo untuk live sell dengan bahasa Inggris, bahasa internasional. Iya, cuman my English not good, but I will try. Ya. Yang penting itu konsumen paham. Iya, itu memang. Kita ini Betul. bukan sekolah bahasa Inggris. Betul. Kita ini bahasanya nggak dinilai. Betul. Yang penting itu tanamannya, Tanaman, price, suka, harga, deal. Udah berangkat. Gitu betul, loh. betul. Jadi apa ya, untuk sahabat-sahabatku sih, kalau untuk masalah ekspor impor Anda nggak tahu persyaratan seperti apa, bisa langsung ke sahabat saya Mas Andri Kusuka lewat Botani Floranya ya. Nanti akan ada timnya dari Botani itu yang akan jadi mentor Anda. Ya, syukur-syukur kalau misalkan Anda nggak mau ribet, tinggal kirim tanamannya ke Botani Flora, nanti biar dikirim. Tapi nanti aku jelasin dulu. Iya, nanti nggak langsung dikirim lah. Nggak, gitu. iya harus. Yang pasti ada karantinanya. Tunggu setelah Kementan rilis, keluar, baru tanamannya betul. dikirim. Karena di Botani ini tempatnya udah penuh. Nanti kalau ada orang mau kirim 1 kontainer, Mas aku kirim tanamannya sekarang. Nah, Tunggu tanamannya. Lah aku Sebelah. nyiram. Ya, jadi itu sahabatku ya. Jadi Anda jangan berkecil hati, saatnya kita mengibarkan tanaman hias ini. Bergerak di tanaman hias Hias. ini. Dulu hanya menjual di stan pinggir jalan. Betul. Ini sejarah loh ya. Iya. Hanya di stan pinggir jalan. Iya. Terus era online, era dunia online, ada orang menjual di Tokopedia, Shopee, Lazada, website, ya kan? website. Sudah mulai dari website, sekarang di sosial media sudah marak, ya kan? Sekarang menjual tanaman itu dengan live, jadi dengan servis-servis live-nya Mas Wijoyo. Jadi silahkan jika kalian itu tidak sempat untuk live, jika kalian ingin tanamannya laku, itu silahkan hubungi Mas Wijoyo. Betul. Untuk live tanamannya. Entah di tempatnya harus di tempatnya nursery-nya atau tanamannya dikirim ke Mas Wijoyo? Boleh. Kalau misalkan untuk sahabat-sahabatku ingin mendatangkan Wijoyo Kusumo ke tempat panjenengan, boleh. Oh ya, gitu. Tapi nanti mending langsung datang, Iya. karena biar tanamannya itu laku semua yang di sana. Betul. Ya. Di Wijoyo Kusumo ada tim yang pasti ada manajemen, Iya, betul. ada tim admin, ada tim IT. Live juga. tanaman sudah pakai manajemen, guys. Jadi jika kalian nggak bangun sistem sekarang, kalian akan ketinggalan. Bukan ketinggalan, rugi banget. Rugi. Karena tanaman hias itu sebetulnya invest loh ya. Iya, betul. Invest dan menguntungkan ya. Awalnya beli. Yang pasti bukan invest bodong ya. Nah, aduh, kalau yang invest bodong itu yang nunjukkan kekayaan, Iya. nunjukkan gini. Udahlah, kalau orang kaya beneran itu malah disembunyikan. Bener. Iya. Takut sama pajak. Iya, pastinya takut nanti sama kena, tetangga ya. Tanaman hias ini Kalau tanaman hias itu investnya nggak ya, bodong, investnya real banget, real ya. gitu. Cuman ada jangka menengah, jangka panjang, ya. Ya tergantung yang miliki tanaman. Yang punya tanaman. Mau langsung jual labanya Boleh. sekarang, mau nanti ditungguin lagi, dibudidaya dulu. Jadi sahabatku, kalau pingin jasanya Wijoyo Kusumo, jasa Silakan. live sell, boleh nanti langsung. Ini terobosan baru. Manajemen. Saya baru tahu kalau ada jasa live sell. Iya. Saya baru tahu ini. Selama ini memang ngerti gitu tak suruh live sell di sini gitu kan. Aku kontrak Mas Wijoyo. Nanti kita bicarakan kontrak. Betul, ya, kontrak berapa jam dalam 1 minggu Iya. gitu kan ya. Ini yang ada yang sudah kita ini kan selama ini tanaman yang dikirim ke saya. Jadi misalkan Mas Andri bukan di Kota Batu ya, katakanlah di Jakarta. Tanaman Mas Andri yang dari Jakarta dikirim ke Wijoyo Kusumo tim. Titip. Ya, habis itu kita rawat sedikit lah untuk proses pemulihannya, baru kita lelangkan. Selama ini masalah harga, masalah apa itu ada manajemen yang jawab dulu ya, betul. dibicarakan. Ada tim manajemen yang kadang memang, ini yang memiliki tanaman ini kebanyakan, Mas. Kebanyakan itu nggak tahu ini mau dijual berapa. ya kalau seperti itu biar Mas, aku mau jual ini, anturin tweet. Aku mau jual ini. Sampean mesti tanya, berapa? Berapa, iya. Nggak tahu wes harga pasarnya berapa gitu kan. Aku Iya. punya banyak gitu. Nah, gitu. Jadi kan pasar yang nentuin, Mas. betul. Ya, masalah harga. Kalau untuk harga sih kita ini ya bukan kita yang menentukan harga. Sebetulnya yang menentukan harga murah dan tidak. Kalau bagi saya sih harga itu relatif. Ya, cuman kalau di waktu sesi lelang atau live itu yang menentukan harga kita hanya cuman pasang OB dan MB, open bid dan juga minimal bid. Untuk nanti closingnya itu yang menentukan juga para buyer ya, para buyer bukan kita. Kita hanya ini tanamannya, open bidnya sekian, MB-nya sekian.
perkara harga nanti yang menentukan finalnya itu bukan Wijoyokusumo. Tapi ketika ada orang titip, ya katakanlah ini yang di Jakarta sudah tanamannya sudah datang. Ya. Jadi bisa titip juga Mas ya? Bisa. Jadi bisa titip kalau Mas aku yang mau tanamanku yang mau aku jual itu cuma 5 pohon. Boleh. Kalau sampean datang ke sini kejauhan. Ya, ada. Ya, kan? Iya, betul. Jadi kalau aku manggil sampean rugi saya di transportnya gitu kan. Iya, betul. Tanamannya cuma 5 gitu kan. Oh ya udah kirim aja tanamannya gitu ya. Kirim boleh tapi nanti biar manajemen lah yang gitu ya. Ada tim yang khusus ya, untuk betul. bahas masalah finansialnya. Teman-teman di sana juga sudah ngobrol dengan tim manajemen. Iya, terus Ya, sudah ada titik temu. Kalau insya Allah nanti seluruh tanaman sahabat tanaman hias di Pasuruan sebagian udah apa-apa. loading ya? Iya. Nggak apa-apa. Ini wifi-nya enggak apa-apa. Kalau di situ kan masih Itu lancar ya? lancar kalau di situ. Tadi sampai di Pasuruan. Ya. Jadi di sana itu nanti rencananya memang bukan tanaman Wijoyokusumo. Teman-teman di sana sewa jasa Wijoyokusumo dan tim. Wijoyokusumo tim. Gitu. Tim ya, pokoknya tim lah ya. Itu nanti ada tim manajemen datang, ada tim admin datang, ada tim packing juga ada. Jadi ketika kita hari Minggu, kalau nggak ada aral melintang ya, insya Allah hari Minggu kita live langsung di Pasuruan. Di Pasuruan. Itu tanamannya juga dari sahabat-sahabat pecinta tanaman hias di kota Pasuruan. Itu kawan. Yang kalian ingin menjual tanaman hias dengan live menggunakan jasa Wijoyokusumo, jangan ragu. Followernya banyak. Aku ngalamin sendiri. Amin. Ya. Jadi memang itulah kita setelah Lebaran ini memang sebelum Lebaran kita sudah ada mindset seperti itu. Ayolah, niatan kita cuma satu ya. Niatan kita, saya nggak ngomong Wijoyokusumo pribadi ndak, saya ngomong tim ya, ini tim. Saya nggak akan bisa seperti ini tanpa support dan dukungan dari orang-orang terpercaya dan juga memang satu ideologi dengan kita. Betul. Yaitu mengangkat tanaman hias Indonesia. Sasaran kita, market kita itu bukan hanya di lokal saja ya, tapi juga di luar negeri. Sama sebetulnya visi dan misi kita sama seperti ya Mas Andre. Jadi intinya kita menjual tanaman itu sekarang kalau menjual tanaman itu kayak jual apa ya? Kayak ragu gitu. Ini mau dijual kemana? Mau kemana? Pangsa pasarnya lewat mana? Ini kita berdua semisi nih punya jalur yang berbeda, tapi tujuannya sama gitu. Mengangkat. Mungkin kalian punya ide yang baru, punya terobosan yang baru, cara menjualnya gimana? Yuk, silahkan komentar di sini atau langsung idenya apa, mungkin untuk masukan dan kritik saran juga buat kita. Saran buat tim Wijoyokusumo dan juga timnya Botani Flora ya. Karena kita bukan manusia yang sempurna sebetulnya ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Maha Pencipta. Karena kita juga masih butuh banyak belajar. Kalau aku itu dari dulu kan sebelum di tanaman kan jadi teknisi. Iya, sama sih. Julukanku itu teknisi jalanan. Julukannya teknisi jalanan. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Karena nggak sesuai teori. Iya. Betul. Jadi sama kayak aku tanaman, aku bikin sistem, bikin CV Botani Flora ini, yang penting jalan dulu. Ya. Jadi ketika kita mau usaha itu action dulu, jangan mikir dulu. Betul. Action setelah jalan, usaha jalan baru dipikirkan. Kita stepnya kemana gitu kan? Berarti kayak singa dong kak. Ya, singa itu kalau belum dapat mangsa kan nggak ini ya, nggak ngaung-ngaung ya. Tapi ketika dapat mangsa baru koar-koar. Kan gitu, sama seperti itu. Singa kalau cari mangsa kan dia ini nggak mau gerak-geriknya terbaca. Tapi ketika sudah dapat mangsa atau dapat rusa, itu baru dia ngomong kilo aku oleh panganan, bahasa Jawanya seperti itu. Gitu ya. Ya. Aku nggak pernah berteman sama singa ya. Itu teman. Ya. Kalau aku nonton Singo Edan.
tetap Arema kita. Iya, kita kan Arema ya. Tapi kita nggak bahas masalah bendera itu sih. Cuman niat kita cuman satu sebetulnya. Iyalah, di tanaman hias itu mau Arema, mau bonek, mau MU, semuanya mau Chelsea, saudara. Jadi satu loh Semuanya di tanaman saudara hias. ya. Iya betul. Dengan catatan ideologi kita sama. Mau ngangkat tanaman hias Indonesia apa tidak sebetulnya? Sama temanku Surabaya kalau Arema vs bonek, aku WA-an. Waduh. Iya, tapi ketika tanaman hias di kontes ngumpul rangkulan gitu. Rangkulan ngopi bareng ya, ngerokok bareng kalau sudah tanaman hias. Biasa. Jadi apa ya, tanaman hias itu sebetulnya saya kalau ngelihatnya sih ini Mas Andri, investasi jangka menengah, jangka panjang, dan ini bukan investasi bodong. Ini investasi real, investasi yang dibutuhkan cuma satu, kesabaran dan ketelatenan. Ya. Jangan ragu untuk beli tanaman Betul. hias. Yang kedua, ketika tanaman hias ini siapa lagi yang bisa menggerakkan tanaman hias, yang mengangkat nama tanaman hias, tidak lain dan tidak bukan adalah Anda semua yang suka atau pecinta tanaman hias. Ya, kalau untuk wilayah Indonesia. Tapi kalau mindset Anda, kalau pangsa pasar Anda atau market Anda di luar itu, katakanlah mengenalkan atau promoted tanaman hias Indonesia, bisa ke luar negeri. Dan jangan berkecil hati kalau Anda dapat bayar dari luar negeri. Orang luar negeri itu setahu saya, Mas Andri, kita mungkin bisa share ya. Setahu saya selama ini bayar dari luar negeri itu beliau yang sana itu pure bisnis. Ya. Pure bisnis dalam arti kata begini. Beli. Kalau memang ada komplain, detik itu juga komplain ketika tanaman datang. Ya. Tapi itu aku malah suka bayar yang seperti ya, itu. memang seperti itu di luar negeri ya. Enak. Nggak harus nunggu sampai 1 minggu. Kadang sampai 4 ada hari. konsumen di Indonesia itu dapat kiriman. Ya namanya ekspedisi ya. Namanya ekspedisi itu kadang bisa, tanaman itu bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Betul. Ya Entah kan? itu kuning, entah itu busuk, karena lama gitu kan. ya. Karena ada kesalahan teknis lah. Yang jelas itu kesalahan tidak disengaja oleh seller kan, kayak gitu ya. Itu biasanya ketika nyampe tanamannya ini kuning daunnya gitu kan. Tanamannya ini gimana ya, tidak sesuai ekspektasi. Biasanya nggak komplain sama seller. Nggak, komplainnya langsung komplainnya itu langsung di Facebook. Komplainnya langsung di Facebook. Bayar di mana? Itu bayar yang seperti itu tuh bukan bayar cerdas. Betul. Sebenarnya kalau komplainnya itu ke seller kan diganti tanamannya. Betul. Harus lewat dunia maya. Iya, ya, Kak, justru sosial. Dengan dengan koar-koar seperti itu malah membuat nilai kepercayaan buyer yang lain itu jadi berkurang. Iya, sebetulnya sih itu Kak. Ya. Cuman kalau segala sesuatu kan pasti punya etika ya. Dalam arti begini, ketika saya kirim tanaman ke Mas Andri, ya Mas Andri komplainnya semua itu kan ada resiko. Iya, segala sesuatu pasti ada. Tapi kalau bayar luar negeri itu gini, setahu saya kirim alokasia, katakanlah ke Singapura, ya. Nyampe di Singapura ternyata ada salah satu daun yang kuning. Ketika buyer yang di luar negeri itu kita kasih pengertian, kita kasih penjelasan, mereka bisa menerima dan melupakan itu. Ya, karena memang kadang itu ketidaktahuan. Betul. Betul. Karena itu ketidaktahuan. Kalau kita jelaskan dengan ramah, dengan kita jelaskan yang mudah dipahami. Iya, itu nanti enak kok. Mereka mudah. Sebetulnya mudah itu ngerti. Ya, ini ada yang komen, Mas Andri. Pak Wi bisa minta tolong live di greenhouse saya, enggak minggu depan. Boleh, Kak Adi. Ya jadwalnya diatur aja nih. Nanti tabrakan dengan di botani enggak? Iya, nanti biar tim manajemen ya yang ini karena tim manajemen ada jadwal untuk hari Minggu yang pasti. Ya nanti. Ya nanti kita lihat tanggalnya. Berarti intinya undang aja Mas Wijoyo kalau kepingin tanamannya laku gitu loh. Iya. Boleh. Ya, intinya kan gitu. Intinya kan? memang gitu kepingin ya. laku, undang Wijoyo. Undang, ya. Peserta tim bukan hanya Wijoyo ya. Ya kan tim. Nama Facebooknya Wijoyo ini kan, ya kan itu kan bukan untuk pribadi, semuanya untuk tim, ya kan. Dan untuk kalau mau ekspor impor, japri saja. Botani Flora di IG ada, TikTok ada, Facebook ada, ya. So jangan berkecil hati, jangan mau kalah sama yang ini ya. Karena Botani Flora ini nggak jual pito. Enggak boleh pito dijual belikan. Ya memang enggak sama boleh, negara. Jadi Botani Flora memfasilitasi siapa yang ingin ekspor gitu loh. Jadi kalau Anda mau ekspor atau mungkin ya katakanlah ekspor lah
Botani Flora ini menjembatani Anda, dan juga mungkin untuk segala keperluan birokrasinya mungkin Betul, bisa ya. Karena Pito itu tidak dijual, tidak diperjualbelikan sebetulnya. Nggak boleh. Ya, itu hanya untuk kiriman tanaman yang kirim ke luar negeri. Iya. Ya. Jadi itu sih sahabatku. So sebetulnya tanaman hias itu invest yang real. Ya, kembali ke tema tadi. Tanaman hias itu investasi yang real, bukan investasi bodong. Ya, yang kedua, dengan Anda berinvestasi tanaman hias, maka dengan tidak sengaja atau tidak kita sadari juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung seperti itu. Yang ketiga, akankah tanaman hias ini Indonesia ini berkutat di Indonesia saja? Kembali kepada pribadi Anda. Ya, Anda ingin tanaman hias dikenal di seluruh negara. Ada di Anda kuncinya. Betul. Caranya seperti apa nanti bisa dibahas dikupas tuntas sama Botani Flora yang kebetulan juga pelaku ekspor juga ya, bahkan di benua Paman Sam juga ya. Iya. Ya, tanaman apa nanti bisa inilah apa, kita bisa sharing ya mungkin di next podcast bisa. Ya. Oh, sudah 1 jam lebih ini untuk yang di kalau YouTube di Facebook 1 jam 37 detik. Oh iya, ya. Sudah nggak kerasa ini Mas. Ya, aku kerasa. ngobrol sama-sama ini nggak kerasa. Sebetulnya saya lebih senang lagi ada interaktif 3 arah ya. Gitu. Gimana itu 3 arah itu gini. Ini kan kebetulan saya sama Mas Andre. Jadi yang satu lagi sahabat-sahabat tanaman hias yang komen di kolom komentarnya. Oh gitu. Live-nya Wijoyo. Jadi jadi kalau ini adalah siaran langsung di Facebooknya Wijoyo Kusumo, dan siaran ulangnya itu ada di YouTube Botani Flora. Iya. Jadi stay tune di channelnya Botani Flora, please subscribe dan hidupkan loncengnya. Kita sekian dulu untuk yang di YouTube. Untuk yang di YouTube kita sekian dulu karena inti dari obrolan kita sudah tersampaikan semua. Betul. Ya, sekali lagi jika kalian ingin live sale, ingin menjual tanaman dengan metode live sale yang lagi gencar sekarang, yang lagi marak sekarang, yang lagi laris sekarang, silahkan hubungi Wijoyo Kusumo. Betul. Oke. Thank you. Bye. Salam budidaya. Good. YouTube closing. Iya, YouTube Mas. Iya. Kita kembali lagi ke live-nya. Kita ngobrol santai lah. Tadi kan di konten. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.